Selamat pagi yang terhormat Ibu Dewi selaku guru pengajar PKWU. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan perancangan usaha budidaya tanaman pangan yang saya beri judul Potato Crispy Noni. Sebelum itu ada baiknya saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Niputu Kaila Karmenita Lance dari kelas 10 MIPA 4 absen 24. Nadiem Makarim adalah seorang wirausahawan dan sekarang dia menjadi Menteri Pendidikan di Indonesia. Adapun kata-kata Nadiem Makarim yang menurut saya menginspirasi, yaitu setiap orang bisa mencuri idemu, tapi tidak setiap orang bisa mencuri tindakanmu. Selanjutnya, adapun latar belakang saya membuat perencanaan usaha Potato Crispy Noni ini. Jadi dalam suatu pemasaran banyak sekali berbagai macam kuliner, maka tergeraklah saya untuk membuat inovasi baru di bidang kuliner. Nah, secara pribadi saya membangun usaha ini karena kesukaan saya mengonsumsi kentang. Maka saya memutuskan untuk membuat suatu olahan kentang yang lebih berinovasi dan lebih menyehatkan dari olahan kentang dan terjamin kebersihannya. Maka dari itu saya membuat suatu olahan kentang yang berbeda, yaitu Potato Crispy Noni. Nah, banyak aktivitas yang dijalani setiap orang perharinya. Dengan aktivitas yang semakin padat, membuat banyak orang membutuhkan asupan makanan tambahan yang bermanfaat untuk kesehatan tubuh. Dan makan makanan yang tersedia di pasaran memang sudah beragam, tapi umumnya makanan tersebut kebanyakan terlalu mahal. Maka dari itu saya membuat Potato Crispy Noni ini sebagai salah satu makanan dengan rasa yang enak, nikmat, dan juga lezat, serta dijual dengan harga yang cukup terjangkau. Adapun visi misinya, yang pertama, visi menjadikan perusahaan kuliner yang lebih memperhatikan nilai gizi para konsumen. Misinya yang pertama menciptakan makanan yang sehat, bergizi, dan lebih mementingkan kebersihan. Dan yang kedua, memberikan harga yang terjangkau kepada konsumen untuk mendapatkan yang sehat dan bergizi. Dan yang terakhir, menciptakan inovasi baru dalam bidang kuliner. Adapun problem atau masalah. Saat adanya konsumen yang datang bersamaan atau dalam jumlah yang banyak, akan menyebabkan dalam artian kita sibuk atau jadinya repot karena konsumen yang banyak berdatangan, karena produk ini siap saji. Nah, solusinya yaitu menyediakan tempat masak yang berukuran besar dan kecil sesuai jumlah konsumen atau kedatangan konsumen. Adapun logo dari Potato Crispy Noni. Nah, ini adalah biodata saya. Perkenalkan, nama lengkap saya Niputu Kaila Karmenita Lance. Saya lahir di Denpasar 27 Mei tahun 2005. Dan saat ini saya bersekolah di SMA Kristen Harapan Denpasar. Adapun profil atau foto saya. Analisis pemasaran, yang pertama ada promotion. Jadi saya akan melakukan promosi melalui media sosial Instagram, Facebook, atau Twitter. Dan promosi lewat dari mulut ke mulut. Jadi ini place atau tempat. Jadi tempat yang saya akan gunakan nanti tempat yang strategis, yaitu tempat yang berdekatan dengan tempat kursus atau les gitu, sekolah, dan pusat perbelanjaan. Nah, yang ketiga ada price atau harga. Harganya sangat terjangkau, yaitu Rp5.000. Nah, produknya makanan yang ringan, bergizi, dan mengenyangkan. Dari namanya saja sudah ada kata potato crispy. Jadi olahan atau produk ini pasti dari olahan kentang. Nah, targetnya itu yaitu semua kalangan. Kenapa semua kalangan? Karena olahan kentang sangat sehat dan baik bagi semua kalangan. Nah, ada ini positioning.
Jadi potato crispy ini memiliki saus yang unik karena beda dengan yang lainnya atau spesial, bersifat spesial. Selanjutnya analisis SWOT. Yang pertama strength. Jadi bahan bakunya mudah ditemukan, cita rasa yang mudah diterima dan menggunakan bahan dan proses yang berkualitas. Yang kedua weaknesses. Tidak tahan lama dan mudah basi dan modalnya cukup kecil. Lanjut, opportunities. Banyak disukai berbagai kalangan. Yang terakhir, threats. Jadi selera konsumen variatif, munculnya pesaing baru, dan ada jenis makanan yang sama. Adapun alat dan bahannya. Yang pertama alatnya, ada wajan atau teflon, pisau, piring, sendok, dan cutting board. Bahan-bahannya kentang, air, tepung terigu, serbaguna, garam halus, dan minyak goreng. Ada dua lagi nih bahan-bahan untuk membuat mayonaise dan bahan-bahan untuk membuat saus. Yang pertama bahan-bahan untuk membuat mayonaise berupa kuning telur, mustard bubuk atau saus mustard, garam, merica hitam, minyak zaitun, air jeruk lemon, dan air panas. Bahan-bahan untuk membuat saus: cabai merah, cabai rawit, bawang putih, tomat, jahe kunyit, air jeruk nipis, gula, air, garam, dan tepung maizena. Adapun proses produksinya. Jadi yang pertama kupas kentang, lalu potong berbentuk persegi panjang, kemudian cuci dalam air bersih sekitar 4-5 kali proses sampai air cucian kentang terlihat bening. Nah, ini dilakukan untuk menghilangkan getah pada kentang. Nah, karena getah kentang inilah yang menyebabkan kentang mudah lembek setelah digoreng. Nah, yang kedua, siapkan rebusan air. Rebus kentang yang sudah dicuci kurang lebih 1 menit, lalu tiriskan. Nah, yang ketiga, selagi masih panas, taburi kentang dengan tepung terigu dan perisa makanan atau garam sesuai dengan selera. Dan yang keempat, ratakan dengan cara diaduk perlahan agar tepung menyelimuti seluruh kentang. Nah, lalu simpan di dalam kulkas selama 1 jam atau lebih sampai akan digoreng. Nah, yang terakhir ini panaskan minyak goreng hingga benar-benar panas. Goreng kentang hingga bagian seluruh kentang terendam minyak. Lalu gunakan api sedang. Bolak-balik kentang sampai matang dan berwarna kuning keemasan. Lalu angkat dan tiriskan. Nah, lagi ada proses produksi, yaitu cara membuat mayonaise-nya dan cara membuat saus. Nah, yang pertama cara membuat mayonaise. Yang pertama kocok kuning telur, mustard, garam, dan merica dengan mixer dengan kecepatan yang rendah. Lalu tetap pada kecepatan rendah, masukkan minyak zaitun sedikit demi sedikit, lanjutkan sampai adonan mengental. Setelah itu minyak zaitun bisa dimasukkan lebih banyak, kemudian diselingi dengan air jeruk lemon. Jika saus terlalu kental, masukkan sedikit air panas, aduk hingga kekentalannya cukup, lalu dinginkan. Mayonaise bisa disimpan di dalam kulkas untuk mempertahankan keawetannya. Nah, lanjut cara membuat saus. Yang pertama, campurkan gula, garam, cabai merah, cabai rawit, jahe, kunyit, dan bawang putih dengan air, rebus hingga mendidih. Lalu kecilkan api, masukkan tomat yang sudah halus, dan perasan jeruk nipis ke dalam rebusan tadi. Nah, lanjut tambahkan tepung maizena yang sudah dicairkan dengan air, aduk sampai rata, diamkan sampai matang. Jika sudah matang, angkat dan tuang saus ke dalam wadah dan saus siap dinikmati. Selanjutnya analisis keuangan. Yang pertama modal usaha. Modal potato crispy ini yaitu Rp500.000 dan modal pinjamannya Rp1.000.000. Total modalnya jadinya Rp2 juta. Lanjut penentuan harga produksi. Biaya bakunya yaitu Rp328.600. Biaya penolongnya Rp150.000.
Total biaya produksinya Rp478.600. Biaya cetak laporan Rp6.000. Biaya administrasi atau ADM sebesar Rp8.000. Total biaya operasionalnya Rp14.000. Harga pokok produksi potato crispy adalah Rp478.000 itu ditambah Rp14.000 dibagi 400. Hasilnya Rp1.230. Penentuan harga jual. Harga pokok produksi potato crispy adalah Rp478.000. Laba yang kami harapkan sebesar Rp3.770.000. Jadi sehingga harga jual potato crispy per bungkusnya yaitu Rp5.000. Jika ada pertanyaan, silakan mengirim email ke akun saya yaitu kairalaja88@gmail.com atau ke email kami yaitu potatocrispyyummy@gmail.com atau bisa menghubungi lewat WhatsApp yang bernomor 081338409372. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan kata atau ucapan mohon dimaafkan. Terima kasih.